Bagaimana menyamarkan? Faktanya saja. Faktanya, orang yang merasa korban sendirilah yang mentransfer. Artinya korban ini tahu, ya kan? Berarti kata disembunyikan itu unsurnya tidak terpenuhi karena sudah diketahui oleh korban sendiri. Ya, coba bayangin. Nah, sangat jelas diuraikan di dalam putusan itu bahwa ada 7 unsur pasal di situ. Salah satunya adalah turut serta. Ya, turut serta. Nah, sementara turut serta ini yang dinyatakan bersalah hanya 1 orang saja. Ya kan? Artinya unsur pasal itu tidak terpenuhi. Nah, di dalam putusan ini oleh majelis hakim hanya 1 unsur yang dipakai karena dia membelanjakan uang hasil kejahatan itu dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan, kan begitu, ya kan? 1 unsur saja yang dipakai, ya kan? 2 unsur lah ya, membelanjakan kemudian tujuan menyembunyikan, artinya 2 unsur yang dipakai, ya kan? Kan seperti itu. Nah, sekarang kalau unsur turut sertanya saja tidak terpenuhi, berarti tidak terpenuhi unsur pasal itu dong. Bukan tindak pidana kalau kita mengacu ke asas legalitas. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, kalau dikatakan sebenarnya menyamarkan, bagaimana menyamarkan? Faktanya saja. Faktanya, orang yang merasa korban sendirilah yang mentransfer. Artinya korban ini tahu, ya kan? Berarti kata disembunyikan itu unsurnya tidak terpenuhi karena sudah diketahui oleh korban sendiri. Ya. Kedua, kalau dikatakan menyamarkan, nah menyamarkan itu kan ada pergantian identitas atau pinjam nama lah dan lain sebagainya. Itu namanya menyamarkan. Lah, ini notif pengiriman itu atas nama kita kok. Rumah yang dibeli sama developer itu juga atas nama kita. Terus di mana menyamarkannya atau menyembunyikannya? Kan tidak ada. Tapi kenapa dikatakan bahwa dia menyembunyikan atau menyamarkan? Artinya penerapan pasal ini, sebenarnya pasal ini tidak terpenuhi unsur. Ya, kembali lagi ke asas legalitas, karena memang seorang hukum itu, apalagi kalau sudah S2 ya, S3, ya minimal dia paham itu asas hukum itu, asas legalitas pada khususnya ya, pada umumnya ya. Dia harus paham itu. Contoh misalnya bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP itu dalam penjelasannya disebutkan apabila dalam satu pasal salah satu unsur atau lebih daripada 1 unsurnya tidak terpenuhi, maka itu bukanlah suatu perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Nah, kalau misalnya dari tadi peristiwanya itu mulai dari pengadilan negeri, tuduhan membuka rahasia, ya kan, mentramisikan itu tidak terpenuhi, kemudian unsur turut sertanya tidak terpenuhi, unsur menyembunyikan dan menyamarkan tidak terpenuhi, maka kalau itu bukan tindak pidana maka harus dibebaskan. Oleh karena itu, itulah alasannya sebenarnya untuk kita melakukan kasasi. Karena kami melihat ya bahwa memang dari awal ini penerapan hukum ini ada yang sangat keliru lah ya. Nah, kalau dikatakan bahwa saya kembali menanggapi bahwa ada praktisi hukum di luar sana yang koar-koar bahwa itu akan nanti diperberat, itu juga saya tidak salahkan. Cuman saya sayangkan kalau dia praktisi hukum minimal, yaitu tadi menyampaikan dulu pendapat hukumnya, kemudian masuk ke kebiasaan. Tapi kalau itu pendapatnya dia, ya boleh-boleh saja, karena memang hukum di Republik itu begitu. Itulah yang sering terjadi. Tapi saya yakin bahwa tidak semua hakim
Ya, tidak semua hakim seperti itu. Masih banyak hakim yang baik. Dan juga ada juga yang menyampaikan bahwa ketika hakim itu diserang, katanya institusinya, maka ada jiwa korsa di sana. Tapi kalau itu saya tidak percaya. Kenapa begitu? Lihat aja tuh hakim-hakim banyaknya yang korupsi itu ditangkap-tangkap. Kalau jiwa korsanya misalnya benar-benar di situ mengikat, ya tentunya di situ dikasih hukuman lah, minimal lah 4 tahun kah. Buktinya 12 tahun, 9 tahun, 10 tahun, coba lihat. Artinya apa? Masih banyak hakim di Republik ini punya hati nurani dan Pancasilais. Ya. Oke. Bang, terakhir. Berarti abang sebagai tim kuasa hukumnya Niki meyakini Niki akan bebas. Sedangkan praktisi hukum lain atau pihak lain bilang akan diperberat, akan sulit lah untuk bebas. Malah bisa 20 tahun. Kalau misal terjadi itu misalnya di maksimal kan 20 atau 15. Kalau misal diperberat dari 6 dan jadi 8 atau 9, abang siap dan Niki akan siap juga mengajukan PK setelah putusan nanti. Iya. Jadi seperti itu ya. Kalau terkait keyakinan kami ya, sebenarnya kalau benar-benar hukum itu mau ditegakkan ya, karena ini adalah pidana. Kalau sebenarnya pidana itu urusannya adalah negara ya. Jadi kalau misalnya benar-benar negara ini mau ambil alih pidana ini, jangan sampai pidana ini dijadikan alat balas dendam oleh seseorang atau suatu kelompok. Karena yang selama ini kita lihat ya di Republik ini, ya, jadi seakan-akan hukum pidana ini dijadikan alat balas dendam. Sehingga begitu banyak cara-cara yang dilakukan oleh si pelapor ini. Ya, apakah misalnya dia menyogok, ya kan, karena dendamnya supaya orang itu dipidana. Tapi kalau benar-benar negara mau ambil alih, tentu kan objektif. Misalnya, wah ini memang orang ini tidak bersalah. Contoh misalnya anggaplah gini ya, ini contoh. Anggaplah RG misalnya sakit hati sama di kita nih. Ya segala cara dong yang dilakukan RG. Ya hubungi polisi lah, hubungilah jasa lah, hubungilah hakim, yang penting dia dipidana misalnya ya, seperti itu. Itu saya pikir bahwa itu hal yang sangat tidak baik. Ya, sangat tidak baik. Kalau negara ini benar-benar objektif dalam hal penegakan hukum, tentu diambil alih itu. Dia akan melakukan analisis yang baik. Dia mulai dari kepolisian bahwa apakah peristiwa ini tindak pidana atau tidak. Ya cukup bukti atau tidak. Ya kan, begitupun juga di kejaksaan ya kan. Bahwa apakah perbuatan ini nantinya bisa saya buktikan di pengadilan atau tidak. Kan begitu. Tentu juga hakim ini nanti akan memeriksa bahwa apakah benar-benar perbuatannya ini unsur perbuatannya terpenuhi, kemudian ada minimal 2 alat bukti yang menjelaskan bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa sehingga kita memberikan putusan. Ya, apakah sesuai dengan perbuatannya dengan putusannya, kira-kira begitu. Tapi yang menjadi persoalan di Republik ini ya kembali tadi itu. Kalau di PN ini bersalah, PT bersalah, nanti di kasasi juga dinyatakan bersalah. Seperti itu ya. Tapi itu yakini saja bahwa itu adalah rata-rata kasus pesanan. Pesanan itu, pesanan. Dia tidak lagi melihat patah-patah persidangan, apa yang terjadi. Dia di kasasi ini dia langsung putus saja. Ya kan, kuatkanlah pengadilan negeri sama pengadilan tinggi. Ya, karena kenapa? Ya diduga mungkin ya seperti tadi, karena hukum itu dijadikan alat balas dendam. Itu rusak, itu yang rusak kalau ada teman-teman beranggapan bahwa nanti akan diperberat. Itu wajar saja kalau mereka ngomong begitu. Sekali lagi saya mau katakan begitu, karena itulah yang sering terjadi. Tapi kalau harapan kami ya, kalau sesuai dengan jalur hukum yang ada, benar-benar mau ditegakkan dengan baik, ya tentunya nih kita itu harus dibebaskan. Alasannya sederhana. Satu, karena objek perkara ini diduga keras adalah tindak pidana, dan itu sudah disampaikan semua di pengadilan. Ya, mulai
laporan polisi, dan bahkan ada laporan polisi di Polda, ya mulai bukti-bukti yang lain itu sudah dilengkapi semua ya. Ya itu. Dan kedua, ada salah memilih pasal. Orang jelas-jelas pelapornya kok mengatakan bahwa saya tidak keberatan dengan saya dibilangi geng. Saya tidak keberatan dengan skincare saya, cuma saya keberatan karena saya dibully. Kalau itu berarti pasalnya salah, ya kan? Dan ketiga, ada unsur pasal itu tidak terpenuhi.